dan anak-anak sampai bisa menemukan ya, apa sih yang disebut sampai akhir ya? Iya. Sampai akhir itu anak bisa apa tadi Bu? Istilahnya kalau bahasa Inggris apa sih? Menemukan ke apa? Iya. Discover. Artinya artinya kalau saya menyimak ini akan lebih tepat kalau discovery learning begitu. Oh, baik, ya. Ya, jadi apa apalagi kalau kemudian apa namanya saintifiknya itu sebagai model. Hmm. Karena saintifik itu bisa sebagai model, bisa sebagai apa pendekatan ya. Dulu waktu awal-awal kurikulum 2013, saintifik itu adalah pendekatan. Pembelajaran kita harus mengacu kepada pendekatan saintifik begitu kan. Hmm. Nah, saintifik itu artinya berkeilmiahan. Jadi semua kegiatan belajar itu bernuansa ilmiah begitu. Ya, jadi mungkin itu saja kalau secara deskriptif dari uraian langkah-langkah pembelajarannya, saya menangkap ini sudah sangat detail dan apa menggambarkan bagaimana Bu Rizka ingin betul-betul memfasilitasi anak-anak itu dalam pembelajaran berdiferensi tadi untuk bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi anak tadi begitu. Itu saja barangkali sedikit masukan barangkali kalau nanti model pilihlah model yang kira-kira memang sesuai. Kemudian kalau metode Ibu bisa tuliskan observasi, diskusi dan sebagainya itu kalau metode jadi lebih dari satu nggak masalah. Itu Baik, mungkin Pak. ya. Baik, Bapak. Terima Terima kasih atas kasih Pak masukannya. Haryadi sama Bu Rizka, semangat terus. Alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi. Ini luar biasa guru-guru penggerak kita. Mudah-mudahan yang lain termotivasi untuk apa mengikuti jejak Pak Haryadi sama Bu Rizka ya. Terima kasih, Bapak Terima kasih. Mardi. Silakan dilanjutkan Bu Adienda. Ya, siap Pak. Terima kasih juga buat motivasinya Pak, support ke teman-teman bahasa Inggris ini luar biasa. Dengan adanya tadi sempat Pak Tazul mengatakan modul ajar dan RPP diferensiasi gitu ya. Saya sempat juga berdiskusi ya apa bedanya gitu ya. Ternyata kan memang dalam konten proses pembelajarannya itulah yang membedakannya seperti apa. Gitu. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah nih sampai jam 4 kurang 10 luar biasa nih bahasa Inggris diskusinya sangat menarik sekali. Ketika tadi saya masuk lagi, wah ternyata semakin hangat. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa pencerahan tersendiri dengan adanya perubahan-perubahan yang pada dasarnya semua kembali untuk peserta didik kita. Pak Erdi sama Bu Rizka, ada yang mau disampaikan kembali mengenai RPP diferensiasi? Termasuk ini mungkin Bu Rizka ataupun Pak Erdi Ya. bisa memberikan link YouTube-nya ya, kalau membuat YouTube kepada teman-teman supaya bisa lebih jelas lagi, lebih memperkuat apa yang tadi disampaikan pada hari ini gitu ya. Silakan Bu Rizka ataupun Pak Erdi. Ya baik, sedikit saja sih Bu ya tentang apa pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi memang awal itu saya pribadi cukup berat gitu ya, cukup sulit untuk mengaplikasikannya gitu. Terlebih kan kita harus apa memetakan dulu kebutuhan siswa kita seperti apa. Itu kan menjadi PR lagi gitu, kerjaan lagi gitu kan Bu. Tapi dari situ saya dapat ilmu baru. Oh ternyata saya ini nggak boleh egois jadi guru gitu. Saya tuh harus tahu anak-anak saya tuh, siswa saya tuh punya bakat ini loh, gaya belajarnya begini loh, seperti itu. Jadi intinya adalah kolaborasi. Kita tidak sendiri gitu. Kita bisa tahu kesiapan belajar anak maupun gaya belajar anak itu lewat diskusi, lewat guru BK atau mungkin lewat wali kelas dan lain sebagainya atau menyebar angket gitu. Jadi bahkan wawancara dengan siswa gitu. Sehingga kita tahu mereka tuh senangnya di sini gitu. Mereka hobinya ini seperti itu. Dan untuk membuat RPP berdiferensiasi tidak harus ketiga-tiga strategi tersebut dimasukkan gitu. Jadi minimal 2 saja. Awalnya pun saya bingung Ibu, apakah ini harus tiga-tiganya gitu. Ternyata takutnya siswanya mabok nanti ya kalau misalkan 3 strategi tersebut dimasukkan gitu. Jadi minimal 2 saja. Untuk Pak Erdi silakan. Baik Ibu, terima kasih.
Yang pertama, memang pembelajaran diferensiasi itu berangkat dari konsep filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep itu mengarahkan dan menuntut kita merubah pola pikir kita dan merubah paradigma kita tentang bagaimana memperlakukan siswa-siswi kita, begitu. Dan memang itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, begitu. Jadi dari konsep itu diarahkan berangkatlah ke penyusunan salah satu unsur yang tidak bakunya adalah menurut saya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, di mana MPTK bahasa selalu bahasa nggak menggembur-gemburkan, silakan buat RPP, jangan untuk diadopsi, tetapi untuk diadaptasi. Karena tidak semua sama, bukan tidak semua, pasti tidak semua sama. Dan sekali lagi mungkin itu saja, memang secara konsep banyak sekali tantangan yang kira-kira wah akan ini, wah akan itu, dan akan itu. Tapi di lapangannya ketika kita paradigma dan pola pikir kita pada siswa sudah berubah, tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi pemaksaan, dan hanya menuntun dan memfasilitasi mereka untuk merdeka. Tantangan-tantangan tersebut pun di lapangan dengan berkolaborasi bersama dan bekerja sama dan tidak sendiri tentunya pasti akan bisa begitu. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Baik, terima kasih Bu Rizka, Pak Erbi untuk pencerahannya. Paling tidak dari pertemuan hari ini teman-teman bahasa Inggris sudah mengetahui seperti apa sih konsep RPP berdiferensiasi. Pada awalnya pasti berharap apa sih yang membedakan gitu ya. Sekali lagi bahwa dalam prosesnya lah yang membedakan. Kita menyadari dengan adanya perbedaan pada peserta didik dan gaya belajarnya. Sesuatu yang baru itu pasti membuat masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya yakin ada di benak teman-teman semua, terutama di bahasa Inggris, karena memang kita pada hari ini adalah bahasa Inggris. Mudah-mudahan dari pencerahan yang sudah disampaikan, dari pengalaman yang sudah didapat oleh Pak Erbi maupun Bu Rizka, termasuk penguatan dari Bapak Mardi, dapat membuat paling tidak pemikiran kita tentang sesuatu yang baru ini bisa terbuka, oh seperti itu. Dan ini memang masih berproses, membutuhkan waktu bagi kita bersama untuk bisa mengimplementasikan di sekolah masing-masing yang tentu saja akan berbeda situasi, kondisi maupun latar belakang para siswanya. Penting bagi kita, mari bersama-sama menyikapinya dengan positif untuk bersama-sama membawa perubahan paling tidak untuk para peserta didik kita. Baik teman-teman sekalian, sehubungan waktunya yang sudah berjalan, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terutama Bapak Mardi yang dari awal sampai akhir sudah mengikuti kegiatan ini dan memberikan luar biasa sharingnya buat kita semua. Dan permohonan maaf, saya hari ini tidak full karena memang tadi sudah ternyata ada rapat mendadak hingga akhirnya masuknya di tengah sudah mau berakhir. Iya. Bapak Ibu, sebelum ditutup Bu Haji sedikit saja. Monggo Pak, monggo. Ya, sebelum ditutup Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya dari pertama sampai menjelang ditutup masih bisa mengikuti. Sebenarnya saya juga ada beberapa kegiatan, namun saya tertarik banget dengan sesi hari ini. Mudah-mudahan ini tetap bisa menjadikan motivasi. Saya ingin sedikit memberikan, ternyata saya dulu juga pembelajar berdiferensiasi Bapak dan Ibu. Setelah saya mengenang kembali, saya tugaskan untuk berkelompok, kemudian saya minta tiap kelompok itu siapa sih yang mau mempraktekkan. Ya, betul. Ternyata mereka mengangkat tangan masing-masing, tiap kelompok ada. Kemudian setelah itu yang lain mengamati, kemudian dia menuliskan, setelah menuliskan ada yang sudah pembicara. Ada yang mendengar kemudian menulis hasil kegiatan itu. Ini ternyata yang sekarang sedang
gulirkan. Ya, betul. Saya ternyata dulu, walaupun saya dulu belum mengkelompok-kelompokkan berdasarkan tadi ya. Belajar gitu. Ya, tapi ternyata sudah seperti itu. Misalnya Ya. waktu adaptasi atau waktu apa namanya? Ya, adaptasi ya. Anak-anak kemudian melakukan kegiatan, mereka siapa yang jadi burungnya tampil sendiri, saya yang jadi ininya, saya yang mencatat dan sebagainya. Ternyata itu merupakan bentuk-bentuk dari diferensiasi. Mudah-mudahan ini juga mengenangkan kembali kepada Bapak dan Ibu, oh saya dulu juga pernah dong berarti melakukan ini, sehingga akan menjadi lebih termotivasi lagi untuk ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Mari. Mungkin tanpa disadari ketika melakukan proses pembelajaran kita sudah melakukan, tetapi belum terrekod dalam apa ya yang sekarang kita sedang saksikan atau membuat RPP diferensiasi gitu ya, tanpa disadari mungkin ya. Seperti itu. Belajar RPP diferensiasi itu pasti ujung-ujungnya memang untuk peserta didik gitu. Ibu Vera yang hari ini sudah raise hand, sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan Bu Vera Novri, ataupun tadi Bu Ilma Tia juga tadi raise hand. Do you have some question? Ya, ada yang mau ditanyakan sebentar. Monggo. Ya, untuk RPP Pak Erdi itu sangat simpel sekali ya. Di sana saya tidak menemukan ada model, metode, atau sumber belajarnya. Apakah RPP-nya harus seperti itu? Tapi ketika lihat di tulisnya kan ada metodenya ya, modelnya ada discovery learning-nya. Jadi yang harus kita pakai yang mana gitu. Dan instruksi-instruksi yang di kegiatan inti Pak Erdi itu kan di sana dipakai kata menuntun Pak ya. Apakah tidak ada instruksi turunannya? Kalau menurut saya itu masih global, masih terlalu umum gitu. Belum spesifik instruksi yang ada di kegiatan intinya. Itu saja, terima kasih. Iya, itu kayaknya kembali ke bawah RPP Merdeka Belajar itu ya Pak Erdi, gitu ya. Itu kalau Ya, RPP betul. Monggo Pak, mungkin singkat aja, tapi jelas lagi ya Pak Erdi, silakan. Ya Ibu, baik, terima kasih sarannya Ibu. Merdeka Belajar itu memang betul-betul merdeka ya. Ketika kita pelatihan pun beberapa pembimbing ini loh RPP harus detail merepresentasikan kegiatan-kegiatan step by step secara detail. 5 lembar Bu, saya sudah bikin kok 5 lembar, 6 lembar. Ada lagi pembimbing satu. Oh, katanya Merdeka Belajar. Ini loh, kita itu sebagai guru profesional sudah tahu step by step-nya. Konseptual aja. Ini kan untuk bukan untuk diadopsi full, diadaptasi. Kita menganggap kita sudah profesional. Jadi itu mungkin Bu jawaban saya. Saya hanya mengutip saja apa yang saya dengar dari pembimbing saya saja. Begitu, Ibu. Terima kasih. Sekali lagi. Kasih Pak Erdi mungkin untuk RPP ini kan dikembalikan kepada situasi dan kondisi sekolah masing-masing dan peserta didik masing-masing ya, makanya disebut Merdeka Belajar itu ya Bu Ilma ya. Mungkin nanti diskusi lebih lanjut nanti kita akan adakan yang lebih menukik lagi terkait dengan perubahan yang sekarang saat ini terjadi di dunia pendidikan terutama bagi guru. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan semuanya membawa kebaikan dan membawa manfaat. Dan tadi ada di chat room, saya sempat baca, materi dan RPP sudah di-share di grup RPP Diferensiasi 2 dan juga di MGMP Wilayah Tengah ya. Kemudian ternyata masih ada yang resen nih. Mohon Bu Vera bisa, Bu Vera atau Bu Dini ya, satu lagi nih. Mengingat kita segera melaksanakan sholat asar. Siapa nih? Bu Nini ya? Singkat dan padat ya Bu Nini ya. Terima kasih. Mangga Bu Nini. Nanti kalau barangkali ini khusus untuk penggerak kali ya, sekolah penggerak nanti. Mungkin lebih dikembangkan karena untuk RPP kan hanya untuk sekolah yang ini non penggerak ya. Dan walaupun guru penggerak ini bukan, tetapi ini untuk sekolah penggerak yang tapi dari RPP-nya Pak Riyadi tadi ada dimunculkan
profil Pancasila. Pikiran saya tadi mengikuti sekolah penggerak ya. Jadi istilahnya RPP di sekolah penggerak kan namanya modul ajar. Jadi yang ini kayaknya Ya, belum perlu ya, dikembangkan, betul. digali lagi. Ya, betul. Istilahnya aja yang berbeda, Bu. Bisa Betul. lebih tahu gitu. Itu aja sih saran, kalau bisa ada modul ajar juga. Jadi jangan RPP aja. Ya, nanti ya, Bu. Itu aja saran, Bu. Saran Ya, terima kasih Bu Nini. Dicatat ya, gitu ya. Karena kan gini, dengan adanya perkembangan yang sekarang, nanti kalau ada bertanya RPP diferensiasi itu apa? Modul ajar apa? Gitu ya. Komite sekolah itu apa? Tunggu edisi selanjutnya, gitu ya. Paling tidak pada hari ini fokus bahwa teman-teman semua sudah tahu, oh RPP diferensiasi seperti apa. Kemudian kenapa ada istilah tadi diferensiasi konten, proses, dan produk. Itu aja harapannya. Nanti kita akan diskusi kembali dengan topik yang berbeda. Dan sekali lagi terima kasih kehadiran dan pencerahan serta penguatan yang dari awal sampai akhir Pak Mardi sudah hadir dalam pertemuan kali Sama-sama, ini. Bu Adi. Sama-sama, Ibu Luar dan Bapak. biasa. Aha. Kita teman-teman semua mohon berkenan membuka kameranya ya. Kita angkat jempol semuanya untuk pertemuan hari ini. Saya akan mengambil screenshot. Mohon berkenan bagi yang belum terbuka kameranya untuk membuka dan memberikan 1 jempol agar saya bisa mendokumentasikan. Iya, jempolnya buat Mbak Mardi dan buat kita semua. Bentar, 1, 2, 3, senyum. Iya, oke, sekali lagi. Terima kasih teman-teman, tetap bersemangat apapun tantangan yang akan kita hadapi. Dengan di depan kita niatkan bahwa ini semua untuk peserta didik kita, untuk generasi yang lebih baik, dan kita menjadi lebih baik lagi didik. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang lagi di perjalanan, semoga segera sampai dan selalu dalam lindungan Allah, dan teman-teman semua selalu sehat dan bahagia. Sampai ketemu pertemuan besok hari dengan mata pelajaran yang berbeda. Tetap seperti apa untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Haja Indah, terima kasih Bapak Ibu pamit. Assalamualaikum. Salam.